Saudara-saudaraku yang sangat dirahmati Allah, ketika kita berbicara masalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidaklah itu keberhasilan itu hanya diperoleh dari suami saja, tidak. Tetapi perlu adanya kerjasama. Tidaklah sebuah rumah tangga dikatakan rumah tangga yang tentram, yang tenang, yang menyenangkan ketika seorang suami hanya memperhatikan, atau ketika seorang istri hanya memperhatikan dirinya saja. Tetapi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini adalah rumah tangga yang besar, yang di dalamnya disalurkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Yang di dalamnya seorang istri patuh kepada mertuanya. Di dalamnya seorang istri memberi perhatian kepada mertuanya, kepada ipar-iparnya, kepada saudaranya. Tidaklah sebuah rumah tangga dikatakan rumah tangga itu menyenangkan kalau di dalamnya masing-masing istri dan suami mempertahankan ego masing-masing. Tidaklah dikatakan sebuah rumah tangga yang tenang mawaddah warahmah kalau di dalamnya ada anak yang tidak memiliki akhlak yang baik. Maka kembali istri dan suami memegang peranan yang penting untuk menjadikan rumah tangganya ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ketika di dalamnya orang-orang yang mampu bersinergi, mampu bekerja sama. Bukankah anak itu potret kedua orang tuanya? Ketika orang tuanya menginginkan anak itu berakhlak yang baik, maka suami dan istri harus menampilkan akhlak yang baik. Suami memberikan contoh akhlak yang baik kepada istri dan anaknya, istri memberikan contoh yang baik akhlaknya kepada suaminya, mertuanya, anaknya, serta lingkungannya. Sinergi yang baik di dalam rumah tangga, suami, istri, anak, inilah yang akan menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Bukankah Allah sudah memberitakan kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita bagaimana sebetulnya sakinah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan litaskunu ilaiha. Azwaj. Di dalam Ar-Rum ayat 21 ini, wa min ayatihi kata Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanku kata Allah, an khalaqalakum, aku menciptakan untukmu min anfusikum azwaja, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Litaskunu sakinah, agar kamu merasa tentram. Maka ini memberikan pembelajaran tuntunan kepada kita, haruslah kita menjadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Karena ketika kita menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, maka kita sudah patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'nanya kita kepada Allah terhadap ayat Allah. Kehidupan yang sakinah adalah ketika satu dan lainnya antara suami dan istri saling cinta, saling sayang, menyayangi dengan tulus karena Allah. Tidak saling mencurigai, mengedepankan sikap jujur, tidak berkhianat, tidak saling mengintai, tidak saling mencari-cari kesalahan. Istri tidak diam-diam membuka HP suami, suami tidak diam-diam mencari nomor-nomor yang asing bagi dirinya.
yang ada dalam HP istri, tidak akan pernah tenang. Bagaimana bisa tenang ketika istri berhasil menyadap, berhasil membaca satu konten atau satu kalimat saja yang tidak disukainya yang ada pada suaminya? Bagaimana bisa tenang tidur istri? Bagaimana bisa tenang hidup suami, tidur suami? Kalau istrinya sampai jam 12 malam, jam 1 malam masih asyik dengan HP-nya. Maka tujuan Allah menjadikan istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang. Maka ciptakanlah ketenangan itu, ikhtiarkan. Saudara-saudaraku, jemaah rahimahumullah, kehidupan yang sakinah itu akan terwujud jika sepasang suami istri mengedepankan sikap saling memaafkan. Jangan tunggu minta maaf, berikan maaf. Pasti ada hikmah ketika kita memaafkan suami, ketika suami memaafkan istri, pasti ada hikmah. Karena ketika kita memaafkan, ada proses emosi kita yang turun. Kita tidak emosi karena kita memberi maaf dengan tulus. Pasti ada hikmahnya, pasti ada cara Allah untuk memberikan kepada kita sinyal-sinyal sebetulnya apa yang terjadi, sehingga istri menjadi salah atau ketika suami menjadi salah. Maafkan, maafkan yang tulus. Karena setiap manusia itu tidak pernah bebas dari yang namanya salah dan khilaf. Salinglah memahami antara suami dan istri. Saling paham akan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seorang suami harus memiliki rasa cemburu ketika istrinya keluar rumah tidak menggunakan jilbab. Ketika anaknya berkata-kata kasar, harus cemburu seorang suami. Seorang istri harus menampilkan sikap pemaafnya, harus menampilkan wajah yang menggembirakan, wajah yang menyenangkan. Ketika sesuatu terjadi pada suaminya, sama seperti yang dilakukan oleh Khadijah Al-Kubra terhadap Rasulullah SAW. Selalu berupaya saling mengingatkan satu dan lainnya. Tidak gegabah mengambil sebuah keputusan, kecuali segala sesuatu itu dimusyawarahkan, kecuali segala sesuatu itu dibicarakan dengan hati yang dingin, mengharap ridhonya Allah. Ketika dalam rumah tangga itu terjadi satu persoalan, maka bisa jadi hal ini terjadi dipicu oleh pertama, kurangnya saling memaafkan atau memberi maaf. Hal ini terjadi rasa saling mencurigai. Hal ini terjadi rasa tidak saling memahami antara satu dan lainnya. Hal ini terjadi karena mengedepankan emosi dan amarah. Maka tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya Allah menginginkan di antara hambanya itu untuk bisa saling memberi maaf. Yang lebih mulia adalah yang memberi maaf. Jangan tunggu saudaramu meminta, berilah maaf. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu saling melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 237. Memberi maaf itu lebih dekat daripada ketakwaan. Maka memberi maaf kepada istri lebih mendekatkan suami kepada untuk membuktikan ketakwaannya. Memberi maaf suami mendekatkan seorang istri kepada kualitas ketakwaannya. Mengapa memberi maaf? Karena
kita akan lebih banyak melihat kebaikan, keutamaan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami kepada istri. Maka ketika istri memberi maaf, maka dia sudah mengedepankan, mengutamakan kebaikan-kebaikan dilakukan oleh suaminya selama ini. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang suami lakukan. Allah Maha melihat apa yang istrinya lakukan. Seorang ahli hikmah berkata, janganlah terlalu kuat menutup pintu hingga engkau merusaknya, karena bisa jadi suatu saat engkau hendak membukanya, namun pintu itu tidak dapat dibuka lagi. Maksudnya apa? Jangan terlalu mengedepankan emosi dan amarah, karena bisa jadi suatu saat Allah akan memperlihatkan kepada kita sebetulnya apa yang terjadi, maka kita akan menyesali itu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian kencing pada air yang tergenang dan tidak mengalir lalu dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berpikir lebih baik lagi, lebih jauh lagi, lebih mantap lagi, lebih matang lagi, tidak bersikap gegabah. Karena boleh jadi sesuatu yang kita cela, boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai yang ada pada istri kita. Kalau kita berlarut-larut berada dalam ketidaksukaan, bisa jadi suatu saat akan menjadikan diri kita malah menjadi malu sendiri, akan menjadi tercela. Mengapa? Karena boleh jadi sesuatu yang kita cela, suatu keburukan itu, pada akhirnya kita akan mengambil manfaat dari apa yang kita cela. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, inilah salah satu ciri rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Ketika rumah tangga itu diawali dengan keimanan yang lurus, akidah yang lurus, maka ridhonya Allah ada dalam rumah tangga kita. Wujudnya adalah keberkahan dalam rumah tangga kita. Keberkahan itu tidak lain adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika di dalamnya mampu bersinergi dengan keimanan, dengan pengamalan iman yang kuat, suami, istri, dan anak bertakarrub kepada Allah. Inilah cermin daripada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian bagian kedua dari tema kita, anjuran menikah di bulan Syawal. Untuk sementara kita akan selingi dengan kalau ada tanya jawab. Saya ada yang nanya, apakah setiap permasalahan atau sesuatu yang lain itu harus dikomunikasikan? Maksudnya, apakah diam bukan salah satu jalan keluar? Karena ditakutkan jika dikomunikasikan akan menyakiti atau menambah konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Menjauhi konflik, menjauhi masalah bukan jalan keluar. Permasalahan, ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita hadapi, bukan kita jauhi. Maka ketika itu terjadi, apakah harus dikomunikasikan? Sekiranya nanti ketika dikomunikasikan ada sesuatu yang terjadi, ada kekhawatiran. Saudara-saudaraku jemaah, ketakutan sesuatu yang belum terjadi ini tidak boleh. Karena yang berhak menentukan sesuatu itu adalah Allah. Bisa jadi kekhawatiran itu terjadi adalah karena nafsu, rasa amarah kita. Bisa jadi sesuatu kekhawatiran itu terjadi sesuatu yang belum
pasti terjadi itu adalah pengaruh dari syaitan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi? Ada kegagalan di dalam rumah tangga akibat komunikasi yang salah, akibat miskomunikasi. Yang pertama yang harus kita pahami dalam komunikasi itu adalah cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi? Yang kedua, timingnya. Yang pertama, cara berkomunikasi. Pergunakanlah bahasa yang baik. Pergunakanlah bahasa yang lembut. Kalau sesuatu itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, kemudian kita memperhatikan waktunya. Kita gagal, sebagai istri gagal ketika hendak membicarakan suatu persoalan. Begitu suami pulang kantor atau begitu suami masuk rumah, kita sudah menyediakan persoalan ini salah. Tunggu, ada waktunya. Tunggu waktu yang tepat. Sebelum tidurkah, pergunakan bahasa yang baik. Lihat body language-nya, lihat bahasa tubuh suami. Kalau kita ingin mengetahui apakah suami siap menerima apa yang akan saya sampaikan, lihat bahasa tubuhnya. Kalau dia lemas atau marah-marah masuk rumah atau tidak makan, berarti ada sesuatu yang kita stop dulu. Lihat kapan kita harus menyampaikan itu. Kita tunda dulu. Jadi komunikasi itu harus, dan yang membuat komunikasi kita gagal karena kita tidak tahu caranya. Maka caranya sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Lihat timingnya, lihat waktunya, lihat kondisi, lihat situasi dan kondisinya, tepat atau tidak. Sementara masalah kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang belum terjadi itu sangatlah tidak bijaksana. Atau menghindari itu untuk tidak mengatakan, suatu saat ikan bisa menjadi bom waktu yang akan meledak dan kita akan menyesal saat itu. Maka kedekatan seorang istri kepada Allah, inilah yang akan membantu seorang istri bukan saja mampu untuk berkomunikasi, tapi dekatnya dia kepada Allah. Allah lah yang akan membantu dia untuk dikuatkan, untuk semakin kuat menjalani takdir Allah berupa ujian, berupa musibah, apakah itu di dalam rumah tangganya. Allah Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustazah, bagaimana jika seorang lelaki belum siap menikah dan berjanji tahun depan mau melamar, sedangkan si wanita ingin menikah secepatnya? Bagaimana seharusnya wanita ini bersikap? Apa harus mendesak secepatnya untuk menikah atau bagaimana? Masya Allah, persoalan menikah. Yang perempuan ingin menikah, yang laki-laki pengen dulu belum siap secara finansial. Ya, subhanallah. Ketika seorang wanita menginginkan berpikir tentang pernikahan, saya rasa dimanapun seorang wanita soleha tidak ada yang bisa tenang. Ya, pasti memikirkan tentang bagaimana pernikahan, siapa yang akan melamar. Saudara-saudaraku jemaah Allah, apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita sudah siap menikah, sementara calon suami masih menunda dengan alasan belum siap, dan bisa jadi dia akan berikhtiar untuk mencari dulu? Apa yang harus dilakukan? Disinilah butuhnya yang namanya ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Karena ini yang bertanya adalah perempuan, calon wanita, calon mempelainya, calon istri. Apa yang harus dilakukan? Cobalah ini di media
musyawarahkannya. Berbicaralah dengan pendamping calon suami. Berbicaralah dengan keluarga terdekat. Bahwa pernikahan itu sebaiknya disegerakan. Sebaiknya disegerakan. Ada yang tidak bisa ditunda, ya. Pernikahan, membayar utang dan menguburkan jenazah itu nggak boleh tunda. Maka pernikahan ketika salah seorang di antaranya sudah siap, maka harus dibicarakan. Yang kedua, harus diluruskan pemahamannya. Kalau mengatakan belum siap secara finansial, wahai para laki-laki, wahai para berjaka, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Istri memiliki rezeki sendiri, anak memiliki rezeki sendiri. Pernikahan itu membawa rezeki. Persoalannya sekarang, seperti apa besarnya rezeki yang akan dikumpulkan baru siap untuk menikah. Kalau alasannya saya pergi merantau dulu setahun 2 tahun, kalau umur kita panjang, kalau rezeki yang kita angan-angankan itu nyampe di tangan kita, kalau tidak, maka hal kedua sekali lagi saya ulangi, luruskanlah pemahaman tentang rezeki dalam memasuki pernikahan. Yang penting kita memiliki ikhtiar, kita memiliki niat. Ketika menikah Allah akan mudahkan rezeki itu, yakin. Kalau orang-orang di sekitar kita mengatakan cicak saja diberi rezeki oleh Allah, ulama-ulama kita membenarkan ini. Cicak itu nggak punya apa, nggak punya sayap, tapi Allah menghantarkan nyamuk. Hanya ikhtiarnya cicak itu adalah berjalan merayap saja di tembok. Allah datangkan nyamuk, Allah yang datangkan nyamuk itu. Ya, maka saya ulangi lagi, luruskan pemahaman kita tentang rezeki. Seperti apa banyaknya rezeki yang kita akan cari. Berapa lama? Karena kita tidak tahu yang namanya umur itu seperti apa. Kematian itu akan selalu mendatangi setiap hamba Allah, setiap makhluk yang hidup akan didatangi oleh yang namanya maut. Kesimpulannya, pertama komunikasi, ya, agar bisa apa yang menjadi pemahaman awal daripada calon suami itu bisa diluruskan. Yang kedua, pemahaman calon suami atau keluarganya tentang rezeki, ya, untuk mengawali sebuah rumah tangga. Itu yang harus diikhtiarkan. Allah bisa demikian, Mbak Nadia. Pertanyaan terakhir, Ustazah. Jika keluarga sudah menginginkan anaknya untuk menikah, tapi anaknya belum siap menikah, bagaimana? Anak siap menikah, tapi orang tua belum siap. Oh, orang tua sudah mau menikahkan, tapi anaknya belum siap. Kembali lagi, gagal paham. Di mana-mana orang minta menikah. Kalau ada seorang, tapi wajar saja ini terjadi dalam diri seorang, ya. Ada sesuatu dalam dirinya sehingga dia mengatakan belum siap. Sementara orang tua siap tapi anak belum. Sementara yang membuat kita melihat, kita balik dulu ke belakang dulu, sorry. Mengapa orang tua seringkali bukan memaksakan, ketika sudah melihat usia anaknya sudah pantas untuk menikah, maka orang tualah yang terdepan, yang paling cepat gelisahnya, yang paling awal, ya, yang paling mudah untuk menangkap sinyal-sinyal, ya. Bagaimana seorang anak itu sudah seharusnya dinikahkan, harus menikah, ya. Orang tua yang pertama. Mengapa orang tua seperti ini? Karena orang tua berpikir, mumpung kami ini orang tua masih sehat, kami menginginkan menyelesaikan tanggung jawab kami di hadapan Allah di dunia ini dengan menyelesaikan pernikahan, dengan menikahkan anak-anak kami. Itu pemikiran orang tua. Mumpung orang tua sehat, mumpung kami ingin sehat, kami ingin melihat anak kami bahagia. Itu pemikiran orang tua, dimanapun itu. Yang kedua, secara finansial.
Yang ketiga, oh anak saya ini sebetulnya sudah layak, sudah siap untuk menikah. Tapi persoalannya anaknya tidak siap. Berarti ada sesuatu dalam pikiran anak yang membuat dia itu tidak siap untuk menikah. Yang pertama, bisa jadi sang anak belum memiliki calon pendamping. Yang kedua, sudah punya calon, tetapi dia masih melihat-lihat dulu seperti apakah kriteria, apakah calon suaminya ini sudah memenuhi kriteria. Karena apa? Mungkin pemahaman si anak bersuami itu bukan sehari 2 hari, dan dia harus memilih pemimpin, dia harus memiliki imam. Dan bisa jadi yang membuat dia belum menikah, belum mau menikah, karena belum cukup kriteria itu pada calon. Ini saya yakin mungkin perempuan yang bertanya. Ya. Bisa jadi calon imamnya ini belum memenuhi kriteria, masih ada yang kurang. Yang kedua, sang anak belum mau menikah, bisa jadi karena belum siap secara finansial calon suaminya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi sang anak belum mau menikah karena dia belum membahagiakan orang tuanya. Ini persoalannya terbalik. Orang tua menjadi bahagia ketika menikahkan anaknya. Anaknya tidak mau menikah sebelum dia membahagiakan orang tuanya. Berarti miss di sini antara orang tua dan anak. Ketika dia menikah saja orang tua sudah bahagia, tapi anak tidak mau seperti itu. Karena dia ingin membahagiakan orang tua dengan caranya dia. Kenapa? Karena kita berpikir sebagai anak perempuan, saya sudah disekolahkan, sudah kuliah, orang tua sudah mengeluarkan biaya yang begitu banyak, tetapi saya belum membayar apa-apa. Padahal sampai kapanpun seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Maka apa yang harus dilakukan ketika hal seperti ini? Bicaralah, ya? Dekatkanlah diri kita kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Bukankah ketika kita melayani, ketika kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, semuanya itulah perintah Allah. Ridha Allah itu kita dapatkan melalui ridhonya orang tua. Maka ridha orang tua ketika kita menyanggupi, ketika kita menerima apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, ketika kita mematuhi apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, itulah yang akan mendatangkan ridhonya Allah kepada kita. Maka wahai para anak-anakku dan anak saudara, yakinlah ketika orang tua kalian menginginkan kalian itu menikah, katakan siap abi, insya Allah sami'na wa ata'na. Karena sungguhnya kepatuhan antuna kepada kedua orang tua itulah bentuknya ridhonya Allah kepada kita. Allah a'lam bishawab. Demikian pada dia. Demikian kajian kita pada hari ini, merupakan bagian kedua sekali lagi dari tema awal kita. Sunnahnya, dianjurkannya seorang itu menikah di bulan Syawal agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga pesan ini menjadi penambahan ilmu. Semoga Allah memberi ridho dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi